siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gregorius Ferdian Gaus. Saya dari Prodi PGSD kelas 2024D. Nah, di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas PPKN dengan berjudul tentang etika politik Pancasila dalam kaitannya dengan demokrasi. Nah, sebelum ke materi inti, kita lebih tahu dulu bahwa apa itu etika. Etika berasal dari kata Yunani yang berarti ethos, yang berarti kebiasaan, adat istiadat atau karakter. Nah, berbicara tentang etika ini, kita sama dengan berbicara tentang tingkah laku kita atau karakter kita yang dimiliki oleh setiap manusia. Yang berikut teman-teman, setelah kita masuk ke etika, yang berikutnya kita masuk ke etika politik. Etika politik ini adalah studi tentang nilai-nilai dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kekuasaan dalam ranah politik. Jadi teman-teman, berbicara tentang etika politik itu berbicara tentang mengenai nilai-nilai moral dalam kaitan dengan politik agar politik itu berjalan dengan lancar. Mungkin dari teman-teman banyak yang tanya, mengapa Pancasila sebagai etika politik? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa alasannya Pancasila itu sebagai etika politik. Nah, Pancasila dijadikan etika politik karena 5 silanya mencerminkan nilai-nilai moral yang relevan dengan praktik politik di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga kerangka etika dalam politik. Hal ini mencegah politik dari penyimpangan moral seperti korupsi, kekerasan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Jadi teman-teman, alasan Pancasila itu sebagai etika politik karena etika politik di dalam Indonesia itu karena 5 sila dalam Pancasila itu menjadi pedoman dalam politik Indonesia. Berikut tentang Pancasila. Nah, Pancasila merupakan dasar negara panduan moral dalam kehidupan politik Indonesia. Sebagai etika politik, Pancasila menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan, dan kemanusiaan. Politik yang etis berarti menjunjung tinggi nilai-nilai moral seperti kejujuran, integritas, dan keadilan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan 5 sila Pancasila dengan contohnya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa ini mengajarkan integrasi dan moralitas dalam pengambilan keputusan politik. Nah, contohnya seseorang pejabat menolak suap karena ia berpegang pada nilai agama yang mengajarkan kejujuran. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab ini mencerminkan mengutamakan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Contoh, pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada semua warga tanpa diskriminasi, seperti mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan atau anak dengan adil. Yang ketiga, sila ketiga. Sila ketiga ini persatuan Indonesia. Dalam sila ketiga ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan bangsa di tengah perbedaan. Contoh, masyarakat dari berbagai suku bekerja sama dalam kegiatan gotong royong memperbaiki jalan desa. Yang berikut, sila keempat. Sila keempat ini teman-teman, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Dalam sila keempat ini ya teman-teman, mendorong proses demokrasi yang berbasis musyawarah. Contoh, dalam rapat RT, warga menyampaikan pendapat mereka secara terbuka, lalu keputusan diambil melalui musyawarah bersama. Yang berikut, sila kelima. Sila kelima ini teman-teman, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya teman-teman, dalam sila kelima ini menjadi tujuan akhir dalam kebijakan politik yang berpihak dan kesejahteraan rakyat. Contoh, pemerintah membangun program bantuan sosial seperti memberi beasiswa bagi anak dari keluarga kurang mampu. Yang berikut teman-teman, kita lanjut ke materi HAM dan demokrasi dalam hubungannya dengan etika politik. Nah, HAM, Pancasila sebagai etika politik menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab atau sila kedua. Nah, ini selaras dengan prinsip HAM yang menekankan penghormatan terhadap martabat Indonesia.
manusia. Demokrasi. Sila keempat Pancasila menekankan pentingnya demokrasi yang berbasis musyawarah, bukan otoritarisme. Dalam konteks HAM, demokrasi memberikan ruang bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi publik. Sebagai etika politik dalam kehidupan sehari-hari, berdasarkan penjelasan di atas, hubungan HAM dan demokrasi dalam etika politik Pancasila. Pancasila sebagai etika politik mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi untuk menciptakan tatanan politik yang adil dan manusiawi. HAM menjamin martabat, kebebasan, dan hak dasar setiap individu. Sementara demokrasi memberikan ruang untuk berpartisipasi masyarakat dalam mengambilkan keputusan politik. Keduanya saling mendukung di bawah prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan atau perwakilan. Yang berikut teman-teman, kita lanjut dengan contoh implementasi. Yang berikut teman, kita masuk ke contoh implementasi dan demokrasi. Yang pertama itu hak memilih dalam pemilu. Pemilu adalah bentuk implementasi demokrasi yang menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam etika politik Pancasila, proses ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia. Sila kedua dan pelaksanaan musyawarah rakyat, sila keempat. Contohnya, seorang warga negara yang berusia 17 tahun pertama kali mendapatkan hak pilihannya dan pemilu. Negara memastikan bahwa semua warga tanpa memandang agama, suku atau latar belakang memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam menentukan pemilihan mereka. Yang kedua teman-teman, kebebasan berpendapat dalam rapat musyawarah. Yang kedua teman-teman, kebebasan berpendapat dalam rapat musyawarah. Nah, demokrasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang merupakan bagian dari HAM dalam etika politik Pancasila. Musyawarah dilakukan dengan hikmat kebijaksanaan sila keempat, sehingga keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Contoh, dalam rapat desa untuk menentukan alokasi dan pembangunan, setiap warga diberi kesempatan menyampaikan pendapat. Keputusan akhir diambil melalui musyawarah bersama untuk memastikan keadilan bagi seluruh rakyat masyarakat. Yang ketiga teman-teman, perlindungan hak minoritas. Penjelasan. Demokrasi yang berlandaskan Pancasila tidak hanya memperhatikan suara mayoritas, tapi juga melindungi hak kelompok minoritas sebagai bagian dari penghormatan terhadap HAM atau sila kedua. Contoh, pemerintah daerah menyediakan ruang ibadah bagi komunitas agama minoritas di wilayahnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebebasan beragama dan menjaga keharmonisan di masyarakat sesuai dengan nilai Pancasila. Yang keempat, pemberantasan diskriminasi. HAM dan demokrasi dalam Pancasila menolak segala bentuk diskriminasi yang merendahkan martabat manusia. Kebijakan yang dibuat harus mencerminkan nilai keadilan sosial dalam sila kelima. Contoh, pemerintah menerapkan program afirmasi bagi pelajar dan dari daerah tertinggal agar mereka dapat mengakses pendidikan tinggi. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap HAM dalam demokrasi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua warga. Ya. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Saya harap teman-teman bisa mengerti penjelasan dalam video ini. Kalau tidak mengerti, teman-teman bisa mempelajari lagi tentang etika politik Pancasila dalam kaitannya HAM dan demokrasi. Sekian dan terima kasih.